Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semuanya. Mari kita belajar bersama. Sekarang kita akan membahas proses pembuatan papan partikel. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa sih papan partikel itu. Pengertian papan partikel menurut Hygreen dan Boyer tahun 1996. Papan partikel adalah suatu produk panel yang dihasilkan dengan memampatkan partikel kurang dari 2 kayu atau potongan-potongan kecil kayu dan sekaligus mengikatnya dengan suatu perekat. Adapun macam-macam produk atau klasifikasi papan partikel. Yang pertama, berdasarkan ketahanannya terhadap air sebagai akibat dari jenis perekat yang digunakan. Yang pertama, exterior particle board, yaitu papan partikel yang tahan terhadap air sehingga dapat digunakan di luar, tidak di bawah atap dengan jenis perekat penol formaldehida. Yang kedua, interior particle board, yaitu papan partikel yang tidak atau kurang tahan terhadap air dengan jenis perekat urea formaldehida. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan cara pengempaannya. Papan partikel dibedakan menjadi yang pertama papan datar, yaitu papan partikel dengan pengempaan datar sejajar permukaan papan. Yang kedua, papan ekstrusi, yaitu papan partikel dengan pengempaan tegak lurus permukaan papan. Selanjutnya, berdasarkan jumlah lapisan yang menyusun papan partikel. Yang pertama, papan partikel lapis tunggal. Kedua, papan partikel multilapis. Sedangkan menurut Maloney 1977 menggolongkan papan partikel berdasarkan kerapatan yang dihasilkan, yaitu yang pertama papan partikel dengan kerapatan rendah, papan partikel dengan kerapatan kurang dari 37 lbs atau fit3 dengan berat jenis kurang dari 0,59. Yang kedua, papan partikel kerapatan sedang, papan partikel dengan kerapatan antara 37 sampai 50 dengan berat jenis antara 0,9 sampai 0,80. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan papan partikel adalah serbuk kayu dan bahan perekat, serta alat yang digunakan yakni saringan untuk menyaring serbuk, terpal untuk mengeringkan atau menjemur serbuk, kantung plastik, timbangan analitis, alat penyemprot atau sprayer, bak penyemprotan, gempa dingin, gempa panas, gergaji pita untuk memotong papan partikel, dan oven untuk mengeringkan papan partikel. Tahapan dalam pembuatan papan partikel yaitu: pertama, serbuk gergaji dikumpulkan terlebih dahulu. Kedua, serbuk gergaji yang telah diambil akan dikeringkan sampai kering udara. Ketiga, setelah serbuk gergaji tersebut kering udara, dilakukan proses pengayakan serbuk sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Keempat, serbuk tersebut dimasukkan ke dalam oven untuk perhitungan kadar air. Tahap selanjutnya yakni pembuatan bahan perekat untuk serbuk kayu. Pembuatan perekat ini digunakan asam sitrat dan aquades. Selanjutnya, bahan perekat tersebut disemprotkan ke serbuk gergaji. Perekat yang digunakan sebanyak 25%. Setelah itu, dilakukan pengempaan, di mana proses pengempaan dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan gempa dingin dan gempa panas.
Gempa dingin dilakukan selama 15 hingga 30 menit. Sedangkan gempa panas dilakukan selama 15 menit dengan suhu panas 180 derajat Celcius. Papan yang telah digempa diberikan tanda untuk dipotong dan dilakukan pemotongan menggunakan mesin gergaji. Selanjutnya dilakukan pengujian fisik papan partikel. Uji sifat fisik meliputi kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, dan daya serap. Dalam pembuatan papan partikel, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jenis kayu. Dilihat dari teknologi kayu, semua jenis kayu dapat digunakan sebagai bahan baku papan partikel, tetapi dalam proses perekatan dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia kayu. Faktor yang perlu diketahui dari jenis bahan baku papan partikel antara lain kadar air, berat jenis, ekstraktif, pH, dan kapasitas penyangga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh kadar air. Partikel dianjurkan mempunyai kadar air berkisar antara 2-5%. Kira-kira 4-6% kadar air akan ditambahkan kembali dengan dicampurkannya perekat, sehingga memberikan kandungan air antara 5-6%. Kedua, berat jenis. Suatu batas berat jenis kayu di mana kekuatan rekat tidak dipengaruhi lagi adalah 0,80. Berat jenis tinggi lebih besar dari 0,80 tidak akan mendapatkan kekuatan rekat. Suatu batas berat jenis kayu di mana kekuatan rekat tidak dipengaruhi lagi adalah 0,80. Yang ketiga, zat ekstraktif. Zat ekstraktif didefinisikan sebagai bahan kimia yang terdapat di dalam kayu. Bahan-bahan ekstraktif ini sangat mudah sekali terekstraksi, baik karena penguapan maupun karena perendaman dalam pelarut. Selanjutnya, pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Sifat-sifat fisika dan mekanika papan partikel dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran partikelnya. Partikel yang baik dari serpih tipis dengan ketebalan seragam. Berdasarkan cara pembuatannya digolongkan menjadi dua macam partikel. Yang pertama, partikel yang dibuat atau dipotong dengan alat khusus dengan geometri tertentu dan seragam. Yang kedua, partikel yang dibuat dengan cara memecahkan atau menyobekkan serta dikombinasikan dengan pemotongan sehingga geometrinya tidak seragam. Adapun gradasi ukuran partikel, yang pertama lapisan tunggal, kedua 5 lapisan, ketiga 3 lapisan, dan keempat berangsur-angsur. Adapun jenis dan jumlah perekat. Dengan kenaikan jumlah perekat, kebanyakan sifat kekuatannya meningkat dengan laju yang menurun. Jumlah perekat yang digunakan untuk jenis perekat urea formaldehida berkisar antara 6-10% dari berat partikel kering udara dan 5-7% dari berat partikel kering udara dan fenol formaldehida dalam bentuk cair. Sekian penjelasan materi dan proses pembuatan papan partikel yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.